lagi di Know You Know Podcast Tengah Kampus. Di sini aku, Salvi, dari Departemen Pemberdayaan Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini kita akan membahas terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus pastinya. Di sini aku nggak sendirian nih, aku ada dua pemateri kita yang sangat keren. Yang pertama ada Kak Sherin. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, aku Syarif, Fakultas Hukum. Baik banget kabarnya. Oke, dan kedua ada Kak Savana. Gimana nih Kak kabarnya? Halo dulu, halo Salvi. Perkenalkan ya, aku Savana, aku dari FKIP. Oke, halo. Baik, langsung saja nih Kak. Di lingkungan kampus nih banyak banget terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi. Jadi menurut kakak-kakak nih, apa sih kekerasan seksual itu sebenarnya? Oke, mungkin ini aku jawab dari aku sendiri. Kekerasan seksual itu sendiri adalah tindakan melecehkan dan tidak menyenangkan orang lain tanpa adanya persetujuan dari orang lain. Baik itu merendahkan, terus habis itu menghina, terus pelecehan dari verbal ataupun non verbal itu sendiri. Dan biasanya itu terjadi di baik perempuan sama laki-laki. Contoh dari kekerasan yang verbal dan non verbal itu sebenarnya apa ya Kak? Oke, kan kalau kita bahas tentang verbal dan verbal itu sendiri itu adalah macam-macam dari kekerasan seksual itu sendiri. Nah, kita bisa lebih sering terjadi kekerasan seksual itu verbal dan non verbal. Dan untuk verbalnya itu sendiri biasanya mulai dari omongan. Contohnya tuh kayak bercanda dan kutipnya tuh bercanda bernuansa seksual yang dimana mungkin pertanyaan gini, kamu masih perawan nggak? Itu mungkin kalau orang-orang yang awam akan merasa itu adalah pertanyaan yang bercanda atau guyon belaka. Pada dasarnya itu udah termasuk kekerasan seksual. Terus abis itu contohnya juga mungkin ada sweet. Nah, kalau ada orang-orang yang merasa tidak nyaman, itu termasuk kekerasan seksual. Lanjut daripada itu juga mungkin di pihak kampus itu sendiri paling sering itu kayak catcalling. Nah, mungkin catcalling itu kan niatnya cuma, aduh ini refleks ya, ngeliat cewek cantik atau cowok cakep kayak ting gitu. Nah, itu kan termasuk kekerasan seksual juga sebenarnya. Itu terus abis itu ada fisik juga. Kalau fisik kan emang udah terlihat ya, mungkin dia meraba, menyentuh, merangkul, gandeng tangan yang tidak seharusnya. Terus abis itu mungkin nuansa-nuansa yang seharusnya kan kadang kita bonceng orang nih atau gimana, mungkin dia pegang paha or anything, itu udah termasuk kekerasan seksual karena itu secara tidak langsung melecehkan atau merendahkan seseorang karena sifatnya kan tidak disetujui dari pihak korban. Salah satunya yang saya highlight tadi ada yang namanya catcalling, dimana di sini banyak di Instagram maupun di real life di kampus-kampus tuh banyak terjadi catcalling, yang di catcalling dari pegawai ke mahasiswa ataupun sebaliknya. Itu gimana sih sebenarnya Kak, tanggapan dari kakak sendiri? Oke, kalau tanggapan dari aku sendiri ya, catcalling itu kan godaan. Salah satu contoh untuk kita menggoda seseorang. Nah, dari menggoda itu sendiri kan ada sifatnya emang suka sama suka, tapi ada juga yang merasa itu adalah sesuatu yang merisihkan ataupun membuat kita terganggu. Karena catcalling kan menandakan kenapa ini orang ya harus semesum itu biasanya kan. Nah, kalau tanggapan dari aku sendiri mungkin candaan-candaan catcalling itu yang lebih sering kita utarakan, lebih kita perhatikan tata-tataan, batasan-batasan mungkin yang emang seharusnya bukan suatu hal yang wajar, mungkin kita lebih bahasa enaknya Normalisasi, mungkin aku sedikit tambahkan ya. Sebenarnya kan kalau kita sepakat antara dua pihak nih, kamu nyapa aku atau aku nyapa kamu secara konsensual, maksudnya sepakat, itu nggak masalah. Tapi beda halnya ketika aku di catcallingin misal, hai cantik gitu. Aku sebenarnya nggak masalah, itu berarti bukan catcalling dan menurutku bagiku itu nggak merendahkan. Kalau misalkan ternyata aku terganggu karena aku tidak konsen dengan apa yang kamu katakan, baru itu dinamakan kekerasan seksual gitu. Jadi ada hal merendahkan. Merendahkannya apa? Karena
kamu tuh nggak mencapai kesepakatan gitu, dan itu cenderung dalam relasi yang nggak setara, jadi kayak gitu. Jadi yang kekerasan seksual menurut Kak Syarin sendiri gimana? Sebenarnya kan kita sama, kita berdua itu adalah anggota dari Satgas PPKS. Jadi payung hukumnya yang digunakan adalah Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi yang disampaikan sama Safana itu udah include gitu. Oh gitu. Baik, di sini banyak banget nih Kak kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Lah, gimana nih menurut Kakak? Kan harusnya di lingkungan kampus tuh kita diberi kenyamanan, rasa aman, rasa santai untuk belajar gitu. Ternyata kok malah banyak terjadi kekerasan seksual. Itu gimana menurut Kakak tanggapan? Nah, aku tanggapin ya. Bagiku sebenarnya ilmu pengetahuan itu kan adalah sesuatu yang suci ya bagi kita. Karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa bertingkah laku dengan bijak gitu ya. Tapi beda halnya ketika ada kekerasan seksual di kampus. Dan kalau ada data dari Komnas Perempuan, lingkungan pendidikan itu banyak loh melahirkan kekerasan seksual. Dan bagiku yang harus kita kulik itu bukan cuma apa itu kekerasan seksual sih teman-teman di situ. Yang harus kita kulik itu kenapa kekerasan seksual itu bisa terjadi gitu. Dan kenapa, pertanyaan kedua adalah korbannya lebih banyak nih perempuan gitu. Karena datanya memang lebih banyak perempuan kan. Kalau bagiku kenapa kekerasan seksual itu bisa terjadi, yang pertama adalah karena ada paradigma yang nggak setara. Cara berpikir kita nggak setara. Akhirnya, maksudnya paradigma yang nggak setara itu apa? Kita dibentuk sama konstruksi sosial atau sistem sosial yang timpang gitu. Nah, konstruksi sosial yang timpang ini yang sering kita bilang dan kita sering dengar itu namanya patriarki gitu. Jadi patriarki ini nih sumbernya melahirkan relasi yang nggak imbang, relasi yang nggak setara antara laki-laki ataupun perempuan. Nah, karena kita melakukan normalisasi, maksudnya budaya kita timpang, terus ternyata kita merasa ternyata ini biasa aja gitu kan. Itu perlunya kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Misal aku sendiri kan hukum tuh nggak bisa cuma belajar kita hukum, tapi gimana cara kita memperlakukan manusia kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita nggak paham patriarki itu apa dan apa yang dirugikan ketika kita tetap melanggengkan sistem sosial yang tadi itu, akhirnya ada relasi yang timpang dan ada korban di situ. Korbannya misalnya, kita yang harus kita pahami pertama adalah perbedaan antara seksualitas dan gender. Itu kita sering kebalik tuh. Seksualitas adalah isu biologis. Misal, perempuan itu punya payudara, laki-laki itu punya penis. Itu adalah isu biologis gitu. Isu gender adalah sistem sosial tadi. Relasi-relasi yang lahir antara laki-laki dan perempuan. Isu gender itu misalkan perempuan itu pakai rok, itu isu gender tuh. Dan kenapa kita harus paham antara gender dan seksualitas ini supaya kita nggak kebalik. Misal, taruhlah perempuan dikodratkan untuk melahirkan, tapi bukan berarti dia dikodratkan untuk menjadi ibu rumah tangga, melakukan kerjaan-kerjaan yang domestik, tapi itu tetap kesepakatan gitu. Jadi akhirnya kita harus membekali diri dengan pengetahuan, karena ketika kita tidak membekali diri dengan ilmu pengetahuan, maka kita akan melakukan normalisasi terhadap budaya-budaya yang timpang itu gitu. Dan akhirnya lahirlah represi. Represi itu kekerasan gitu, kekerasan yang nuansanya seksual kalau dalam hal ini. Kayak gitu sih. Oke. Banyak juga ya Kak, ternyata stigma juga yang mengatakan bahwa wanita itu nggak usah kerja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga bakal jadi ibu rumah tangga. Itu yang harusnya tidak dinormalisasi ya Kak? Ya, karena itu isu gender. Budaya Indonesia. Dari semua penjelasan itu ya Kak, gimana nih sebenarnya pencegahan yang bakal dilakukan untuk kekerasan seksual ini? Oke, ini aku memberi tanggapan sesuai tanggapanku, mungkin nanti bisa dibantu juga sama Sahin untuk pencegahannya itu sendiri ya. Mungkin dengan apa yang sebelumnya? Sosialisasi bisa. Sosialisasi, kan karena kita anggota Satgas ya, mungkin kita menyebarkan nih macam-macam kekerasan seksual, dan itu karena kita lingkungan pendidikan, mungkin kita antar fakultas, antara prodi antar prodi, jurusan antar jurusan, mungkin itu bisa sosialisasi. Terus abis itu juga selain itu kita juga memediasi dari lewat sosial gitu. Terus abis itu juga ada pencegahan dalam diri. Maksudnya kan biasanya konteks kekerasan seksual itu bercandanya terkelewatan.
Nah mungkin itu pembatasan diri juga termasuk. Terus habis itu memahami dari kekerasan seksual itu, artinya kekerasan seksual. Terus habis itu yang harus menghargai juga. Jangan kan kita niatnya udah menghargai nih, pasti orang lain pasti akan merasakan apa yang kita hargai ke orang itu. Ini tuh bisa menghargai juga. Terus habis itu juga mungkin karena ini pencegahan ya, sambil sharing-sharing ilmu, mungkin apa yang dia tahu bisa sharing juga ke orang lain, dan orang lain juga mungkin yang tahu tentang apa itu kekerasan seksual bisa sharing juga. Karena kan pencegahan itu sebenarnya banyak ya tindakannya, yang mungkin itu bisa dari omongan, sikap, terus sosial kita. Maksudnya kadang ada orang sebenarnya baik, cuman udah terpatok sama stigmanya masyarakat terkait orang dia lo bergaulannya seperti itu. Nah mungkin kita yang beropini juga mungkin ada pembatasan-pembatasan, karena itu akan menjatuhkan ke psikologis. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Mungkin dari Syarin ada tambahan? Ya, aku tambahannya, biasanya kalau misal kita melakukan penanganan kasus gitu ya, atau kita di lingkungan ini aja, lingkungan kampus atau di luar kampus gitu ya, pasti dibilang pakaiannya korban nih yang bikin akhirnya terjadi kekerasan seksual. Yang harus kita pahami adalah kita nggak menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun. Dan ketika kekerasan itu terjadi, berarti bukan salah korban, yang salah adalah pelaku, karena pelaku tidak memahami korban dan tidak menghargai korban sebagai manusia gitu. Akhirnya lahir tuh kekerasan itu. Dan kenapa kita tidak bisa menyalahkan korban? Karena korban punya kendali atas tubuhnya gitu. Dia bisa memakai apapun gitu. Kalau di luar lingkungan kampus kan ada batasannya, sopan, rapi gitu kan. Kalau di luar kampus ya terserah dia mau pakai apa kan, karena itu adalah kendali tubuh gitu. Jadi nggak bisa kita paksa korban harus pakai rok ataupun gamis, terus kerudungnya harus syar'i. Dan kalau kita lihat data pun kekerasan seksual itu juga banyak yang dialami sama orang-orang yang punya pakaian yang udah tertutup gitu. Jadi yang salah itu adalah otak si pelaku. Kenapa dia? Sebenarnya kalau otak, soal pemikiran itu nggak bisa kita kendalikan kan. Yang bisa kita tahu adalah ketika dia sudah melakukan kekerasan terhadap orang lain, entah itu bentuknya ucapan ataupun tindakan fisik. Itu yang nggak bisa kita normalisasi gitu. Jadi kawan-kawan, teman-teman di sini tuh juga harus memahami, termasuk aku juga belajar gitu soal kekerasan seksual itu apa dan kenapa kita membutuhkan ilmu pengetahuan soal kesetaraan gender di sini gitu. Baikku kayak gitu sih. Oke. Banyak ya Kak, kayak perempuan-perempuan gitu mikir kayak ini nanti ini gimana ya, bajunya udah bagus belum ya gitu kan. Jadi kita nggak bisa kayak chill, gimana nih buat jadi diri kita sendiri gitu. Jatuhnya kayak tekanan sosial ya. Kalau tekanan sosial itu sebenarnya kita balik sih. Kalau tadi aku sempat nyinggung ya, kalau berpakaian itu kan kita bisa pakai yang sesuai nyaman ya atau apa. Berpakaian nyaman itu boleh, tapi kita harus lihat juga, maaf ya, terkutip kayak di universitas itu kan sudah memberitahukan pakaiannya rapih, udah itu aja, tapi tidak dibatasi dengan model seperti apa. Mungkin yang di sini bisa ya, aku ngambil contoh karena aku dari Jakarta, mungkin aku ngambil contoh dari wilayah Jakarta. Dari Jakarta itu sendiri pakai kemben terus dipakein sama kemeja itu ada hal yang wajar. Tapi kalau untuk di daerah Universitas Jember itu pasti kayak terbuka banget ya. Nah mungkin nanti dari situ akan terasa tekanan yang dianya berawal dari kehidupan yang biasa aja, tidak terlalu caring sama pakaian, maksudnya ya itu urusan lo, bukan urusan gue. Nah ini terjadinya tekanan kan, dan di situ mungkin hal yang bisa kita ubah, mungkin kita tetap bisa stylish, kita tetap bisa nyaman dengan apa yang kita gunakan, tapi menyesuaikan dengan lingkungan. Bukan berarti lingkungan itu syari, kita harus ikutan syari. No, kalian mungkin bisa pakaian yang biasanya pakai celana lepis, mungkin pakai celana bahan. Itu similar konteks, cuma cara penataannya yang berbeda aja. Terus abis itu apa lagi ya, berhijab atau tidak berhijab, kita bisa menyesuaikan. Mungkin yang badannya kurus bisa pakai mungkin yang ukurannya sesuai, tapi jangan, karena gini loh, contoh ya, kita kan pengguna media sosial yang dimana kita lihat Instagram, kita lihat TikTok, dan
pasti itu sebenarnya kita memakai pakaian itu apa yang pernah kita lihat. Stylist kita tuh pasti dari internet. Nah, mungkin di situ kita sebagai kan karena kita di universitas ya, jadi orang-orang yang insya Allah berpendidikan itu mungkin kita bisa memilah-milih. Maksudnya pakaiannya itu nyaman, tapi tidak merugikan diri sendiri. Terus abis itu juga mungkin ketekanan ya, karena ini tekanan tuh lebih ke sering-sering motivasi diri dan jangan terlalu overthinking. Soalnya remaja sekarang bahkan di kita semester-semester kayak gini tuh pasti tekanan dari dosen, tekanan tugas, bahkan kalau ada tekanan pakaian ini kan juga tambah tekanan, mungkin kita bisa menjadi orang yang agak sedikit cuek terkait isu-isu yang terlalu menekan diri dan lebih mendengarkan hal-hal yang positif. Oke, untuk selanjutnya mungkin pasti ada penanganannya sendiri kan Kak? Itu gimana tuh penanganannya? Kalau dari Satgas sih, karena Satgas itu juga mengikuti hukum ya, hukum yang berlaku, kita nggak bisa memproses satu kekerasan seksual ketika korban tidak melapor gitu. Banyak banget tuh misal dari teman si korban laporan ke kita nggak bisa menindaklanjuti ketika korbannya nggak setuju kasus itu ditindaklanjuti gitu. Tapi kalau misalkan ternyata korban itu menginginkan secara pribadi bilang kalau saya mau laporan ke Satgas, itu kita terima. Dan kita pun punya yang namanya perspektif korban. Kenapa kita bukan cuma Satgas sih, sebenarnya juga mahasiswa kampus itu harus punya perspektif korban, karena yang pertama, karena korban itu adalah orang yang dirugikan, maka dia nggak boleh tuh disalahin. Yang salah adalah pelaku, karena pelaku telah melakukan tindakan kejahatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus punya perspektif korban. Itu maksudnya adalah kita menghargai keputusan korban. Kekerasan seksual itu kan kebanyakan, kalau ini adalah kasus-kasus yang lebih besar, kecil juga sih bisa, dia tuh cenderung untuk mengalami gangguan psikologis kan. Jadi pernyataannya itu bisa jadi dia nggak konsisten gitu. Itu yang sering terjadi. Tapi kita harus bersabar gitu, tetap bilang kalau apa yang dikatakan korban itu benar sebelum ada bukti yang sebaliknya menyatakan korban salah gitu. Jadi yang harus kita lakukan dan harus kita pahami bersama teman-teman, kita harus menghargai korban. Kalau misalkan ternyata korban hanya ingin cerita kepada Satgas PKS atau cuma cerita kepada temannya, ya udah kita terima gitu. Kalau misalkan ternyata si korban ini ingin melanjutkan ke kasus-kasusnya ke jalur hukum, jadi kita tetap lanjutkan gitu. Kalau misalkan butuh pendampingan psikologis, kita berikan kayak gitu. Jadi kita menghargai apapun keputusan dari korban gitu. Banyak juga nih Kak, banyak korban apalagi di universitas ya. Mereka tuh kayak dapat kekerasan seksual, tapi mereka tuh punya rasa takut tersendiri gitu buat menyampaikan, ataupun punya rasa malu. Gimana ya, aku malu mau menyampaikan ke siapa, bingung juga gitu. Itu gimana tuh Kak? Ya sebenarnya ini juga karena stigma masyarakat sih. Taruhlah korbannya adalah perempuan. Ternyata si korban ini sudah diperkosa, maksudnya penetrasi itu sudah terjadi gitu. Jadi korbannya itu malu untuk melakukan laporan karena dia menganggap kalau misalkan aku melapor itu adalah aib dan aku ketahuan dan kalau nggak suci. Sebenarnya di situ bukan paradigma yang benar gitu. Yang harusnya kita lakukan adalah kita sadar kalau ternyata kita adalah korban kekerasan dan pelaku harus mendapatkan hal yang setimpal gitu karena perbuatannya gitu. Jadi soal suci dan nggak suci, siapa sih yang tahu? Yang tahu kan Tuhan gitu. Kenapa dia adalah korban tapi masih dicap tidak suci gitu ya? Jadi itu stigma yang berlapis tuh, apalagi perempuan. Dan sebenarnya kecenderungannya itu laki-laki kebanyakan nggak melapor karena laki-laki itu juga terstigma. Tadi patriarki bukan cuma merugikan perempuan, tapi juga merugikan laki-laki. Salah satunya adalah dari kecil kita selalu dididik laki-laki kok nangis gitu kan. Laki-laki akhirnya tidak punya ekspresi diri yang utuh terhadap dirinya, dan ekspresi diri yang utuh itu akhirnya juga berdampak pada kasus kekerasan seksual yang jika dia mengalami itu gitu. Ketika dia mengalami itu, maka dia cenderung untuk tidak melapor karena dia akan dicap lemah, karena dia akan dicap sebagai orang yang cemen, gagal sebagai laki-laki. Padahal nggak kayak gitu. Kekerasan seksual itu akan korbannya itu laki-laki dan perempuan, semua bisa kena gitu. Baik itu dewasa ataupun anak kecil. Jadi kekerasan seksual itu tidak dibatasi umur. Mungkin
lingkupnya agak lebih luas ya, bukan daerah kampus. Ada mungkin yang sering baca berita anak kecil diperkosa oleh orang tua tirinya, itu bisa lihat ya jangka umurnya itu jauh, dan yang mengalami itu anak kecil dan yang melakukan orang dewasa. Kadang juga bisa juga mungkin nenek-nenek dengan lelaki remaja. Kalau itu kan bisa antara nenek-neneknya apa yang disalahkan atau anak remajanya. Kan di situ kan kategori umur, terus abis itu gender itu tidak dibatasi. Mungkin kakek-kakeknya yang nafsu kah, atau nenek-neneknya yang nafsu, atau remajanya. Nah, tadi udah disampaikan sama Syarin bahwasanya kekerasan seksual itu tuh tidak harus perempuan saja yang terkena, tapi laki-laki juga. Dan di daerah kampus kita ini ya banyak juga yang merasakan kekerasan seksual itu. Cuman kalau kita tanyain untuk tindak lanjut itu pasti akan udahlah nggak usah, nggak apa-apa, cuman seperti itu. Dan mungkin karena ini di mindsetnya udah budayanya udah patriarki yang dimana aku nggak boleh terlihat lemah, dan ketika kita mengadukan kekerasan seksual itu sendiri merasa itu adalah suatu hal yang aib, padahal itu emang sudah termasuk pelecehan yang harus ditindaklanjuti. Mungkin baik itu tindak lanjutnya dia tidak mau jalur hukum nih, mungkin kalau ini ngambilnya dari pihak Satgas kita bisa melakukan mengarahkan kepada psikologi. Terus abis itu mungkin yang udah terjadi kekerasan seksual ya, merasa dia takut nih, dia bisa kita alihkan ke rumah aman. Nah, rumah aman itu mungkin kita jauhkan daripada pelaku, terus abis itu memberikan dukungan psikologi dan juga support dari orang-orang yang seharusnya support. Mungkin karena itu adanya rumah aman. Nah, rumah aman itu sendiri kan emang terbentuknya buat orang-orang yang mengalami benar-benar depresi berat terhadap terjadinya kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini bukan hanya perempuan ya Kak, jadi cowok juga bisa terjadi kekerasan seksual. Tapi kebanyakan cowok tuh kayak ya udah sih gitu kan, bodo amat banget. Iya, bodo amat dan gengsi. Nah benar banget, gengsi. Karena emang benar kata Kak Syarin, stigma dari masyarakat tuh udah bilang kalau misal laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki tuh harus jadi jagoan gitu. Banyak juga Kak sebenarnya di lingkungan kampus tuh cowok-cowok juga kena catcalling maupun kekerasan seksual seperti itu. Apalagi ada yang body shaming atau gimana itu, mereka kayak ya udah dipendem aja sendiri karena mereka nggak punya keberanian buat ngungkapin itu semua gitu. Iya, aku agak sedikit bawa alur ya. Jadi laki-laki tuh ya kan korbannya laki-laki. Kira-kira tuh pelakunya siapa? Biasanya kan bertanya-tanya. Itu perempuan itu bisa jadi pelaku ya teman-teman. Jadi nggak hanya laki-laki saja yang bisa menjadi pelaku, tapi juga perempuan itu bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Terus abis itu juga laki-laki, karena kita udah di era yang sangat amat modern, saking modernnya itu kita udah mengenal kaum LGBT. Kemarin itu sempat juga jadi perbincangan di kami para Satgas PPKS itu, LGBT ini penanganannya apa ke Satgas ya untuk pencegahannya? Jawabannya kan kalau LGBT itu kan kategori LGBT ketika sesama jenis itu saling menyukai. Tapi beda halnya ketika sesama jenis ini ada salah satu dari mereka itu merasa tidak nyaman, resah, terlecehkan atau apa. Nah, itu mungkin udah termasuk kekerasan seksual. Tapi hanya sebatas ketika laki-laki itu sama-sama tidak laki-laki ya, tidak hanya laki-laki tapi perempuan yang suka sama suka. Sesama jenis ini ada salah satunya tidak menyukai, maksudnya tidak nyaman dengan perlakuan dari pasangan LGBT-nya, ini itu termasuk kekerasan seksual. Tapi untuk pencegahan LGBT terjadi atau tidak itu bukan di ranah Satgas, tapi ketika ada merasa ketidaknyamanan terhadap seksualitas mungkin itu bisa dilakukan oleh Satgas. Ya, karena kan LGBT itu adalah pilihan moral individu kan. Jadi nggak bisa kita bilang kamu LGBT maka kamu berdosa gitu. Nggak bisa kita kayak gitu. Yang bisa menghakimi kan sebenarnya cuma kita, hubungan kita sama Tuhan. Jadi yang bisa itu Tuhan gitu. Jadi nggak bisa sih sebenarnya kita bahas soal LGBT dan ditangani oleh siapa gitu. Karena itu adalah masuk ke ranah-ranah moral gitu. Dan itu masuk ke orientasi seksual seseorang. Kita nggak bisa mencegah itu gitu. Begitu sih kayak gitu. Jadi itu adalah pilihan personal.
banyak juga ya Kak, ternyata kekerasan seksual macamnya dan juga lain-lain sebagainya. Ada juga nih Kak, kekerasan seksual si pelakunya pria dan juga si yang catcalling atau yang kayak korbannya juga yang melakukan catcalling itu juga pria, tapi dalam balutan bercanda. Itu gimana ya Kak sebenarnya? Oke, tadi aku udah sempat singgung juga ya. Kalau mungkin ya laki-laki ini yang termasuk yang kategori LGBT suka sama suka. Tapi si pihak laki-laki yang di catcalling ini merasa nyaman atau tidak nyaman. Dia kan catcalling itu kan kita nggak mungkin nanya, gue mau catcalling lu nih, kan nggak mungkin. Ada persetujuan. Biasanya catcalling itu kan mungkin konteks bercanda ataupun refleks. Nah di situ mungkin untuk dia suka sama suka itu bukan permasalahan dari kekerasan, tapi ketika ada rasa tidak nyaman yang dikeluarkan secara seksual, sensual, maksudnya gimana ya? Nuansanya tuh seksualitas banget, mungkin itu bisa ditangani dengan pelaporan kekerasan seksual. Tapi untuk kayak suka sama suka ya seperti yang dibilang tadi itu moral. Tapi ketika salah satunya dari itu tuh tidak nyaman, baru itu termasuk kekerasan seksual. Jadi ya seperti yang sempat aku jelaskan ya, kalau pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri itu tindakan yang membuat orang rasa terlecehkan, terus direndahkan, dihina, dan merasa tidak nyaman. Dan hal itu kan biasanya ditujukan dari tindakan yang tanpa persetujuan orang lain dan nuansanya seksual. Kalau nggak ada nuansa seksualnya kan bisa masuk ke tindak pidana lain soalnya. Oke. Mungkin buat teman-teman semua yang terkena atau menjadi korban kekerasan seksual, jangan takut untuk langsung melaporkan kepada kita, terutama di BEM. Ada Kak di BEM itu yang namanya BEM Dignity. Dia punyanya pemberdayaan perempuan, di Departemen Pemberdayaan Perempuan. Jadi mereka itu kayak ada yang namanya BEM Dignity, itu kayak satu program kerja yang dimana kita tuh menampung kayak korban-korban yang ingin cerita atau apa gitu. Nanti kita baru melaporkannya ke Satgas seperti itu. Jadi buat teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual, jangan takut buat melapor. Ya benar. Dan berarti BEM FEB itu juga punya sensibilitas gender yang bagus berarti ya, karena ilmu pengetahuan itu juga harus dari akar rumput juga gitu. Kita kan nangannya di tingkat universitas, di per fakultas juga harus ada di akar rumput penyadaran itu. Benar banget nih Kak, karena yang memang mungkin dari korban sendiri bingung harus melapor kemana, harus ngapain. Kekerasan seksual apa aku udah kayak kotor atau berdosa gitu kan. Biasanya mikirnya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung ngisi G-form di BEM Dignity atau bisa langsung CP ke teman-teman Departemen Pemberdayaan Perempuan BEM FEB UNED. Mungkin nanti kan setelah BEM itu mengawal, mendampingi antara mungkin ya, karena kita kan kalau sesama fakultas ini bisa kenal. Tapi kan kalau kita Satgas itu kan kadang universitas yang dimana aku dari sendiri aja dari FKIP, Syahrin itu dari FH, kan lingkupnya lebih luas ya, dan biasanya orang itu akan lebih malu ketika bercerita kepada orang asing. Nah mungkin di sini aku setuju banget sih dengan Syahrin yang bilang akarnya. Nah teman-teman BEM di sini bisa juga bergerak bersama Satgas untuk saling bekerja sama, mungkin bukan membasmi stop kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Jember. Baik itu mungkin terutama di Fakultas FEB ya. Mungkin ada pesan-kesan atau gimana nih buat penonton dari Kak Syahrin maupun Kak Safa? Dari aku dulu mungkin ya. Kalau bagiku tujuan dari ilmu pengetahuan kita berpendidikan itu adalah merdeka dan bahagia. Dan ternyata kalau misalkan di lingkungan Universitas Jember itu tidak tercipta ruang yang aman, sampai akhirnya menghambat kita untuk mengakses ilmu pengetahuan, berarti ada hal yang salah. Dan ketika ada hal yang salah, maka kita harus melakukan pembenaran diri kita, juga sistem gitu. Salah satunya ya dengan BEM FEB, ada sensitivitas pemberdayaan perempuan, dan juga ada Satgas PPKF. Jadi menurutku yang harus kita bekali diri kita pribadi adalah ilmu pengetahuan. Jangan sampai ternyata adat-adat ataupun kebudayaan yang sudah melekat dari kecil itu mengakibatkan kekerasan gitu. Jadi nggak bisa kita menormalisasi itu. Bagiku kayak gitu sih. Dari Kak Safa.
Kalau aku sih lebih menyadari bahwasannya tindakan yang diberikan orang-orang lain itu adalah termasuk kategori kekerasan seksual. Lebih berani dan menyayangi diri dengan mengungkapkan, mengekspresikan ketidaknyamanan yang diberikan orang-orang lain. Terus abis itu lebih mempelajari lagi harus kemana dan harus seperti apa kita bertindak, dan harus ke siapa kita harus mungkin melapor seperti itu. Dan lebih lagi, jangan takut untuk membela orang-orang yang sekiranya belum berani untuk speak up. Mari kita rangkul bersama, baik itu teman dekat, teman jauh, bahkan keluarga. Dan lebih lagi, kita bersama-sama bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, membangun stigma atau paradigma dari patriarki yang lebih baik, sehingga orang-orang yang tidak berani untuk speak up karena ada aib atau ada omongan sosial yang kurang berkenan, akhirnya menutup diri dan menekan diri. Mungkin kita sebagai masyarakat jangan menyuruh orang lain dulu untuk stop melakukan hal itu, tapi mulailah dari diri kalian sendiri. Baik Kak, mungkin cukup itu dulu ya diskusi pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman jangan lupa nonton podcast ini, dan cukup sekian dari kita. Terima kasih. See you next time.